Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita terkait koordinat kartesius. Nah, pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas mengenai posisi titik pada bidang koordinat dan juga posisi titik terhadap titik acuan. Maka pada hari ini kita akan membahas posisi garis terhadap garis sumbu. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, posisi garis sejajar. Jadi, suatu garis nanti akan dikatakan sejajar apabila dia memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, tidak akan saling berpotongan, dan yang kedua syaratnya adalah memiliki kemiringan yang sama. Nah, lihat di sini ada bidang koordinat. Kemudian di sini ada garis K dan juga garis L. Sekarang kita cek ya, syarat yang pertama, dia tidak akan saling berpotongan. Oke, kita lihat ya. Ini dia garis K. Jika kita lihat hubungan dia dengan sumbu Y, maka dia pasti berpotongan ya. Nah, kemudian kita lihat dia dengan sumbu X. Sumbu X yang ini. Nah, sumbu X yang ini, jika garis K ataupun garis L kita tarik lebih panjang ke sebelah kanan ataupun ke sebelah kiri, dia tidak akan pernah bertemu dengan sumbu X, atau dia tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu X karena dia memiliki jalurnya masing-masing ya. Jadi dia tidak akan berpotongan dengan sumbu X. Kemudian kalau kita perhatikan dengan seksama antara garis K, garis L, dan sumbu X ini, dia kemiringannya sama ya. Coba kalian perhatikan, ini kemiringannya sama. Maka garis K dan garis L dia dikatakan sejajar dengan sumbu X karena dia tadi memenuhi dua syarat. Dia tidak akan saling berpotongan dan juga memiliki kemiringan yang sama. Sekarang kita lihat lagi, di sini ada garis M dan garis N. Nah, sekarang kita lihat hubungannya dengan sumbu X. Jadi tadi ini adalah garis M dan ini adalah sumbu X. Ternyata mereka bertemu ya. Ini bertemu di suatu titik. Maka dia tidak termasuk garis yang sejajar. Tapi kita lihat lagi dengan sumbu Y. Kan ini sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat garis M dan garis N, dia tidak akan bertemu di satu titik dengan sumbu Y. Karena jika kita tarik nih garisnya menjadi lebih panjang, M-nya akan tetap di sini. Begitu juga dengan N, mereka tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu Y karena mereka sama-sama tegak lurus. Nah, kemudian kita lihat lagi kemiringannya bagaimana. Kita lihat ya, kemiringan antara garis N, sumbu Y, dan M ini kemiringannya sama. Jadi mereka itu harus sama arah kemiringannya, nggak boleh yang satunya lebih miring ke kanan, yang satunya lebih miring ke kiri, nggak boleh. Jadi harus sama. Nah, jika mereka memenuhi syarat yang dua ini tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa garis M dan garis N sejajar dengan sumbu Y. Jadi semoga bisa kalian pahami maksud dari garis yang sejajar. Jadi dia arahnya sama. Kan sama nih ya. N sama-sama tegak lurus, begitu juga dengan sumbu Y dan juga garis M. Kalau garis K tadi dia sama-sama mendatar dengan garis L dan sumbu X. Nah, itu dia garis yang sejajar. Yang selanjutnya, posisi garis tegak lurus. Syaratnya dia akan membentuk sudut 90 derajat. Masih ingat kan cara menghitung sudut 90 derajat? Nah, di sini contohnya tadi ada suatu bidang koordinat, kemudian ada garis K. Nah, kita lihat ya. Ini garis K. Nah, dia kalau kita hubungkan dengan sumbu Y,
maka dia nanti seperti ini akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, kemudian di sini ada lagi garis L. Garis L ini jika kita hubungkan dengan sumbu Y, ini sumbu Y. Nah, kemudian garis L-nya ini kita tarik lebih panjang ke sebelah kanan. Nah, maka garis L dan sumbu Y juga memiliki sudut 90 derajat. Maka garis K dan garis L dia dikatakan tegak lurus dengan sumbu Y karena tadi membentuk sudut 90 derajat. Nah, selanjutnya di sini ada garis M. Garis M dengan sumbu X. Ini sumbu X, dia akan membentuk sudut sebesar 90 derajat. Nah, begitu juga dengan garis N. Di sini garis N, di sini adalah sumbu X. Kan mereka masih berjauhan ya. Jadi garis N-nya ini kita tarik lebih panjang ke bawah. Nah, maka terlihat nanti di sini dia juga akan membentuk sudut 90 derajat. Maka dapat kita simpulkan bahwa garis M dan garis N tegak lurus dengan sumbu X. Jadi lihat ya, tadi garis K kita hubungkan, ternyata dia tegak lurus dengan Y. Begitu juga dengan garis L. Sedangkan garis M dia tegak lurusnya dengan sumbu X. Dan begitu juga dengan garis N, tegak lurusnya dengan sumbu X. Baik, yang ketiga ada lagi posisi garis perpotongan dengan syarat yang pertama dia tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus. Jadi jika ada suatu garis yang tidak tergolong dalam sejajar, jadi dia tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus, maka dapat disimpulkan bahwa dia adalah garis yang berpotongan. Jadi cek dulu nanti apakah dia sejajar. Kalau tidak, cek lagi apakah dia tegak lurus. Kalau tidak, berarti dia adalah garis berpotongan. Di sini ada contoh. Di situ ada garis K. Kita lihat ya, tidak sejajar. Benarkah garis K ini tidak sejajar? Kita cek ya. Tadi sejajar syaratnya dia tidak saling berpotongan dan juga memiliki kemiringan yang sama. Sekarang kita lihat K ini yang pertama dia tidak sejajar dengan sumbu X ya. Jadi berbeda. Kalau X kan arahnya kayak gini ya. Ini X. Nah, kemudian yang Y yang ini. Jadi garis K dia tidak sejajar dengan sumbu Y karena berbeda arah ya. Kalau sumbu Y dia tegak lurus, sedangkan garis K dia miring. Begitu juga dengan sumbu X. Sumbu X-nya mendatar, sedangkan garis K-nya miring. Jadi dapat kita simpulkan bahwa K ini dia tidak sejajar. Kemudian kita cek apakah dia tegak lurus. Sekarang kita lihat. Ini tidak mencapai 90 derajat dan begitu juga yang di sini. Maka dapat kita simpulkan bahwa tadi yang pertama garis K tidak sejajar ya, tidak sejajar dengan sumbu X ataupun sumbu Y, dan garis K tidak tegak lurus dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Nah, selanjutnya di sini ada lagi garis L. Garis L ini kita cek lagi apakah dia sejajar. Kita lihat ya, ini garis L, ini sumbu X, jelas berbeda ya arahnya. Kemudian ini sumbu Y juga terlihat jelas berbeda. Maka dapat kita simpulkan bahwa garis L tidak sejajar dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Sekarang kita cek lagi syarat yang kedua, apakah dia tegak lurus? Ternyata tidak, karena besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Maka garis L juga tidak tegak lurus dengan sumbu X ataupun sumbu Y.